A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berucap syukur kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha Bijaksana. Alhamdulillah, dari pagi bangun tidur sampai sekarang malam jam 7:10 waktu Bekasi, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, kesempatan, usia untuk semakin menghilangkan, mengurangi dosa-dosa kita dengan bertobat kepada Allah, dengan berbuat baik, karena perbuatan baik kita akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan kita pun diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak orang-orang sama-sama belajar menyembah Allah, belajar mengabdi kepada Allah, mengenal Allah. Sehingga kalau kita kenal kepada Allah, orang-orang kita ajak kenal kepada Allah, pasti semakin cinta kepadanya. Mana mungkin kita akan cinta kalau kita tidak kenal? Jangan-jangan kita sholat puluhan tahun tidak kenal kepada siapa yang kita sembah. Jangan-jangan kita puasa, sedekah, zakat, sudah puluhan tahun, jangan-jangan tidak tahu siapa yang menyuruh kita melakukan itu, dan kenapa kita melakukan itu, agar apa kita melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dari itu, saat ini mari kita sama-sama untuk mengaji diri kita dengan kitab Tanbihul Ghafilin, melanjutkan kajian-kajian yang sebelumnya. Tanbihul Ghafilin ini khusus bagi orang-orang yang sedang gelisah, lalai kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ingat lagi kepada Allah. Ingat lagi bahwa hidup ini adalah untuk apa? Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan ini? Disitulah kita akan merasakan nikmatnya hidup meskipun dalam ketiadaan. Nikmatnya hidup meskipun dalam ujian yang bertubi-tubi, sakit, dihina, dibenci. Begitupun sholawat beserta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena beliaulah orang satu-satunya yang cintanya melebihi cinta siapapun, yang risaunya kepada kita sangat pagi, siang, sore, malam, risau kepada kita, yang nanti pada saat yaumul mahsyar paling sibuk untuk kita. Maka kita harus sibukkan diri kita untuk mengenal siapa Rasulullah sesungguhnya, untuk mengenal dan untuk menyampaikan salam rindu kita dengan berbanyak sholawat, sehingga kita dikenal oleh baginda yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk menunggu teman-teman kita, silakan sharekan, undang teman kita ke sini. Yang mengundang pasti tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan suatu kehormatan oleh Allah berbentuk pahala jariah. Bisa jadi kita tidak umroh, tetapi orang yang diberikan video ini sehingga mereka umroh dengan uang dari Allah tersebut, maka kita mendapatkan pahala umroh. Yang menyebarkan mendapatkan pahala umroh, itulah keanugerahan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Asyaraqa badru alaina fa'tafat minhu buduru misla husnik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru aghanni anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aun bin Abdullah berkata, dahulu orang-orang solehin masing-masing menulis surat kepada kawannya 3 kalimat. Man amila li akhiratihi kafahullah amra dunyah, wa man aslaha sariratahu aslahallah alaniyatah, wa man aslaha fima bainahu wa bainallah aslahallahu fima bainahu wa bainan nas. Di Tamyi'ul Ghafilin yang punya kitabnya 730. Siapa yang beramal untuk akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunianya. Masya Allah. Siapa yang beramal untuk akhirat, berbisnisnya untuk akhirat, berdagangnya untuk akhirat, kerjanya untuk akhirat, bertaninya untuk akhirat, ngajarnya untuk akhirat, berumah tangganya untuk akhirat, makannya untuk akhirat, minumnya untuk akhirat, perjalanannya untuk akhirat, bersahabatnya untuk akhirat, maka Allah mencukupi segala urusan dunianya. Yang kedua, siapa yang memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya.
Siapa yang memperbaiki niat, niat itu ada di hati. Berarti siapa yang memperbaiki hatinya, memperbaiki jiwanya, qalbunya, maka Allah akan memperbaiki jasadnya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Sekarang ada yang sesama manusia saling caci, saling maki, sesama saudara, sesama teman saling makan, sesama mitra bisnis saling pukul, sikut kiri, sikut kanan, jilat atas, jilat bawah, hanya gara-gara untuk mencari dunia. Akhirnya itu bisa jadi karena belum betul memperbaiki hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika memperbaiki hubungan baiknya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan baiknya dengan sesama manusia. Dan ingat, kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kaitannya dengan manusia, maka cukup dengan istighfar, cukup dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi andai saja kita menzalimi manusia, kita salah kepada manusia, kita pernah mengambil hak orang lain, kita pernah menyakiti orang lain, mendustai sesama, maka Allah belum mau memaafkan, belum mau mengampuni sebelum orang itu memaafkan kita, dan sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Bagaimana kalau orang yang kita minta maaf, orang itu tidak memaafkan kita? Kalau kita sudah niatnya ikhlas, tulus karena Allah, minta maaf, tetapi mereka belum memaafkan kita, itu urusan dia sama Allah. Tentunya kita yang minta maaf sudah ada catatannya di sisi Allah, sedangkan dia tidak memaafkan kita, ada catatannya jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan ketika mengartikan firman Allah, kul ya'malu ala syakilatih, yakni ala niyati, lianna syihatal amali bin niyah. Katakanlah, tiap orang beramal menurut niatnya, yakni syahnya amal tergantung pada niatnya. Ada sholat, niatnya ingin diketahui oleh orang lain, maka ketika di akhiratnya tidak mendapatkan balasan apapun, karena sudah didapatkan di dunia balasannya. Ketika kita umroh, haji, hanya ingin dipanggil haji, hanya ingin mendapatkan gelar haji, tidak ada niat karena Allah, maka bisa jadi tidak ada nilai haji dan umrohnya di hadapan Allah, karena sudah kita dapatkan di dunia, niatnya yang salah. Innama amalu binniyah. Tapi kita makan niat karena Allah, kita minum niat karena Allah dengan caranya Rasulullah. Kemudian kita niat untuk berusaha, berdagang, mencari nafkah, niat karena Allah. Kemudian kita menjalin hubungan baik dengan sesama, sahabat, teman, saudara, keluarga, handai tolan, niat karena Allah. Itu akan mendapatkan, walaupun kelihatannya bekerja untuk dunia, tetapi ketika diniatkan karena Allah, niatnya ibadah, maka akan mendapatkan pahala akhirat. Di dunia didapatkan hak kita, diberikan oleh Allah, di dunia juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan untuk akhirat, maka seluruh aktivitas dunia kita akan bernilai akhirat. Sebaliknya, kalau kita niatnya untuk duniawi semata, untuk mencari uang semata, mencari harta dunia semata, mencari popularitas semata, ketika walaupun kelihatannya seperti ibadah, tetapi hakikatnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah, dan hanya diberikan sedikit saja di dunia ini oleh Allah, bahkan seringnya kecewa dan menderita karena tidak disertai oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, kita berdagang, kemudian seorang ibu, seorang ayah
itu mencari nafkah, bekerja, diniatkan karena Allah untuk memberikan makan yang halal kepada anak-anak kita, pada istri kita, pada orang tua kita, maka itu lebih bernilai dibandingkan jihad yang sesungguhnya di medan perang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali amalan-amalan yang sepertinya amalan duniawi tetapi bernilai akhirat. Tapi tidak sedikit amalan-amalan yang sepertinya akhirat tetapi bernilai duniawi. Tapi dia berarti apa? Tergantung niatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, niatul mu'mini khairu min amalihi. Kata Nabi SAW, niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Ya Allah, ibaratkan ini gelas terbuat dari kaca, harganya 20.000 rupiah. Ini airnya, sepertinya airnya tidak berguna, murah harganya sepertinya. Tetapi melihat, kata Rasulullah SAW, bahwa niat itu ada di dalam hati, di dalam kolbu kita. Sedangkan amal kita adalah seperti gelas ini. Maka kata Rasulullah SAW, gelas ini lebih bermanfaat, lebih bernilai harganya. Isi dari gelas ini, yaitu air ini, lebih bernilai dan berharga di sisi Allah dibandingkan gelas ini. Tapi kalau hakikatnya kita lihat manfaatnya, gelas kita beli sekali, apakah terus air segini, kita sedang haus-hausnya, ada gelas 10 jejer di lemari kita, tapi nggak ada airnya, nggak punya, nggak ada airnya, kosong gelasnya, gelas kosong. Apakah itu berguna buat kita? Apakah kita mau makan gelasnya? Apakah dengan makan gelas, dengan melihat gelas itu kita akan hausnya hilang? Tentu tidak. Sangat tepat sekali dengan kalimat Rasulullah, niat seorang mukmin lebih baik daripada amal perbuatannya. Ini analoginya. Air bisa menghilangkan haus, meskipun airnya murah, kemudian harganya gelas ini mahal. La ilaha illallah. Nah, niat seorang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya. Amal perbuatan bisa dilihat oleh orang lain, kecuali amalan hati seperti ikhlas, ridho, pasrah, syukur, tawakal, sabar. Itu amalan hati, tidak bisa dinilai oleh orang lain. Tapi kalau jasad kita seperti naik haji, kemudian umroh, kemudian sholat, nah puasa juga itu dinilai langsung oleh Allah, karena kita bisa di depan orang lain pura-pura puasa, tapi Allah Maha tahu dan kita juga tahu. Tapi yang nampak oleh orang lain itu bisa jadi hanya topengnya saja, kalau kita tidak betul-betul menata niat kita, dan niat ada di hati. Ya Allah, saya sholat saat ini karena aku butuh dengan pertolongan-Mu. Aku sedang banyak kebutuhan kepadamu ya Allah. Maka aku sholat ini, yang pertama aku bersyukur bahwa Engkau telah menghidupkan dan masih menghidupkan aku. Aku bersyukur dengan sujud ini. Aku sholat ya Allah karena aku adalah hamba-Mu dan Engkau adalah Khalik, dan aku harus tunduk sujud kepadamu. Karena kalau Engkau mau Engkau ambil nyawa kami, maka hamba tidak akan ada lagi harapan hidup. Ya Allah, aku sholat karena bukan keinginanmu, Engkau gak ingin, gak memerlukan sholatku, tapi aku sholat karena aku menyembahmu. Engkau tidak perlu disembah, Engkau tidak memerlukan sembahan dari makhluk. Engkau tetap akan menjadi Allah, Tuhan semesta alam. Tetapi kami sholat, kami menyembahmu karena kami butuh diurus olehmu. Dan mata ini, jantung ini, aliran darah ini butuh diurus olehmu ya Allah. Saya juga ya Allah butuh anak-anak kami dibimbing olehmu.
istri kami, suami kami, orang tua kami dituntun oleh-Mu ya Allah. Maka dari itu kami sholat dalam rangka minta tolong kepadamu, sebagaimana janji-Mu ya Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mintalah tolong kepada Allah dan jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Maka aku sholat saat ini. Nah, mau ada orang, mau gak ada orang, itu tetap kita sholat. Maka latihan ikhlas dalam sholat yang paling luar biasa adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Kita paksakan, kita mulai saat ini. Jangan nunggu besok, saat ini kita niatkan, ya Allah nanti malam saya jam 3 bangunkan. Kita setel alarmnya, kita tidur lebih cepat seperti yang disunahkan Rasulullah SAW. Biasanya dibangunkan jam 3 oleh Allah. Biasanya dibangunkan. Yang penting niatnya betul-betul. Kenapa? Karena saat itu, waktu tersebut, waktu sangat mustajab. Allah sampai menyatakan dalam hadis qudsinya, andai kata ada hambaku di sepertiga malam terakhir memohon ampun, malu kalau aku tidak ampuni. Kalau hambaku di sepertiga malam meminta dan menangis, meminta tolong, aku malu kalau tidak tolong dia. Kalau ada hambaku di sepertiga malam terakhir minta bantuan, aku bantu. Aku kabulkan doa-doanya menurut kehendakku, kata Allah. Maka dari itu kita paksakan. Yang udah biasa, mari kita istiqomahkan. Yang belum biasa, berat memang, tapi karena luar biasa. Yang paling tinggi amalan itu pada saat sholat malam, bangun malam, kemudian wudhunya aja dingin-dingin. Nah, tetapi dinginnya air wudhu saat itu, Masya Allah, bisa membuat kita dingin di alam barzah, di alam mahsyar. La ilaha illallah. Kemudian kita menangis karena dosa-dosa kita terlampau banyak, maka tetesan air mata tersebut akan menjadikan penolong kita di yaumil mahsyar nanti. Tangisan kita, tetesan air mata kita karena takut kepada Allah, berharap kepada Allah, mampu memadamkan api neraka. Kita kalau sedang disakiti saat ini di dunia, sedang dihianati di dunia, sedang didustai di dunia, dizalimi di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan sakaratul maut. Tidak ada apa-apanya sakitnya itu. Sakit hati di dunia, sakit fisik di dunia, tidak ada apa-apanya dibandingkan ganasnya azab kubur nanti, kalau kita tidak tobat sekarang. Kemudian sakit hati yang saat ini kita alami, disakiti, dizolimi, dihianati, difitnah oleh orang-orang terdekat kita misalkan, atau sakit fisik tubuh kita, tidak ada apa-apanya dibandingkan pada saat kondisi di mana alam mahsyar terjadi, 50.000 tahun berdiri di hadapan Allah, menunggu-nunggu kapan akan disidang. Masya Allah, ngantri dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, ngantri di alam mahsyar untuk disidang oleh yang maha agung, yang maha hakim, yang teradil. Kalau di dunia ini banyak pengadilan, tapi keadilan sedikit. Tapi di dunia, di akhirat nanti, di alam mahsyar nanti, di yaumil hisab nanti, satu-satunya yang maha adil, yang maha tidak ada yang dirugikan satupun, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan air tetesan air mata yang menetes itu akan menaungi kita, mencahayai kita, dan bukan jasad yang ini nanti di sana, diganti dengan jasad yang lain dari kita ini, mampu menyelamatkan kita di sirat dan mampu memadamkan api neraka. Maka kita belajar nangis pada saat sepertiga malam, karena susah untuk riaknya, susah untuk ujubnya. Kalau jam segitu siapa yang ngelihat? Nggak ada yang ngelihat, hanya ada aku dan Allah. Dan pada saat tahajud tersebut
kita akan didampingi oleh para malaikat dan Allah langsung melihat, sahabatku. Nah, yang selanjutnya sebab niat. Kenapa niat itu sangat penting? Karena niat itu mendapat pahala tanpa amal. Contohnya, Rasulullah sering menyatakan bahwa siapa yang niat mau tahajud nanti, sebelum tidurnya niat, ya Allah mau tahajud, mau bangun malam, mau sholat tobat, mau sholat hajat, ternyata kebablasan, itu sudah mendapatkan pahala tahajudnya, pahala sholat malamnya, pahala witirnya. Walaupun belum mengerjakan sudah mendapatkan pahala. Yang penting tidak disengaja. Ya Allah, tahun depan saya udah daftar nih haji. Ternyata 2021 ditutup haji. Sudah dapat nilai hajinya insya Allah di hadapan Allah. Ketika daftar hajinya, niat hajinya lurus karena Allah, maka bisa jadi pada saat nanti di yaumil mahsyar nanti, di akhirat nanti, ya Allah, saya kan gak pernah haji, gak pernah umroh, kok sudah ada pahala haji dan umroh? Loh, kamu sudah niat karena aku. Tapi kondisi 2021 ini ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berangkat, maka pahala hajimu mabrur ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sedangkan amal tanpa niat tidak ada pahalanya, sahabat. Mau uget-ugetan berapa puluh rakaat pun tidak ada pahalanya kalau tidak pakai niat. Apapun itu ya, kalau tidak pakai niat. Kita minum domba juga minum, tapi domba enggak pakai niat. Orang kufar juga minum, tapi tidak pakai niat. Abu Jahal minum, kemudian Namrud minum, Fir'aun minum, tapi tidak pakai niat. Kalau kita Bismillahirrahmanirrahim minum. Cara Nabi minumnya aja pakai tangan kanan sambil duduk, ya kan? Minum sambil duduk, kecuali minum air zam-zam itu disunahkan untuk berdiri sambil membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa min kulli da'in. Itu sunnah pada saat meminum air zam-zam. Kalau makan cara Nabi, duduknya makannya cara Nabi. Itu makan, Fir'aun makan, kita makan, tapi Fir'aun tidak dapat apa-apa dengan makannya itu. Tapi kita makan sama makannya, tapi dengan cara Nabi, dengan niat yang benar-benar karena Allah. Ya Allah, saya makan memang sedang tidak enak rasanya ya Allah, tetapi saya makan bukan karena lapar ya Allah. Saya makan karena mensyukuri nikmat tubuh ini, karena tubuh ini 100 triliun sel butuh diberikan makan. Jantung, paru, ginjal, lambung, kepala, otak, semuanya butuh nutrisi, dan saya dititipkan nutrisi tubuh ini, organ tubuh ini olehmu, harus aku kasih makan. Saya nyampaikan ke para pasien seperti itu. Kang Asep, saya udah dua hari nggak makan, pahit mulutnya, nggak enak, mual, muntah. Terus ibu nggak makan? Enggak. Sekarang apa yang dirasa? Pusing, lemes, tensinya kita cek rendah. Mohon maaf ya Bu, kata saya. Makan itu bukan karena ingin makan, tapi kita makan karena perintah Allah. Kulu, kata Allah, makanlah, berarti perintah. Makanlah olehmu dari rizki yang ada, yang halal dan toyib. Halalan toyiban, halal dan toyib. Halal aja tidak toyib, kurang bagus. Toyib aja tidak halal, gak bagus. Halalan toyiban. Maka kulu itu adalah perintah, makan yang pertama. Yang kedua, karena kita masih diberikan tubuh, maka ya Allah, saya ini dititipin tubuh olehmu, padahal saya lagi gak enak makan. Tipes kan pahit makan itu Pak, gak ada selera sedikit pun kalau tipes itu. Nah, tapi kita paksakan makan. Kenapa? Niatnya ya Allah, saya memasukkan makan, nasi, karbohidrat, lain sebagainya ke tubuh saya sebagai tanda bersyukur. Yang kedua, supaya ada tenaga untuk sholat, untuk zikir, untuk sholawat, untuk nyapu, untuk menyiapkan makanan untuk suami. Itu ya Allah. Maka jadi
nilai pahala karena niatnya. Selanjutnya, dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup, dan juga ia dapat niat akan berbuat kebaikan selama hidup, dan tidak dapat berbuat kebaikan selama hidup juga karena niat itu perbuatan hati, sedang hati itu sumber makrifat, sumber kenal dengan Allah, sumber kenal dengan Allah, mengenal Allah, dan semua yang timbul dari sumber itu lebih utama daripada yang lainnya. Jadi kalau kita sholat, kita berbuat baik, gak kenal kepada Allahnya, jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini ya tidak ada gunanya. Contohnya orang yang tidak syahadat, tidak sholat, artinya bukan muslim, bukan mukmin. Meskipun dia sholat jungkel jumpalik, meskipun dia sedekahnya dermawannya luar biasa, di dunia dibalas oleh Allah. Walaupun bukan muslim, kalau sedekah dia dermawan dibalas di dunia oleh Allah. Sering saya bertemu dengan orang non muslim, ya, komunikasi gini waktu saya nyunat, orang-orang yang udah 40-50 tahunan bukan muslim. Beliau sedekahnya luar biasa, bahkan 50% dia sedekahnya untuk masjid, untuk musola, padahal bukan muslim. Apa dia katakan? Beliau tukang beliau pengusaha tambang batu bara. Kang Asep, saya kenapa yakin dengan sedekah 50% saya? Karena apa? Karena teman-teman saya itu sama-sama cerdas, pintar, punya uang, modal, sama-sama tambang batu bara, tapi karena tidak sedekah mereka pada bangkrut, Kang Asep. Saya 50% pasti saya keluarkan. Jadi 50% itu saya bersihnya saja. 50% ambil dulu oleh pembuatan jalan, buat masjid, buat yang anehnya membuat jalan dan masjid. Mereka itu luar biasa. Padahal bukan muslim. Dia menyatakan bahwa orang muslim tidak banyak ya yang melakukannya. Padahal saya rasakan, katanya, begitu saya tidak sedekah seperti itu, bulan ini anjlok pendapatan saya, katanya. Memang saya merasakan aneh dan merasakan malu sama beliau. Loh, beliau muslim bukan, tapi beliau suka mempelajari ilmu sedekah ini, ilmu dermawan ini, bisa meningkatkan penghasilan beliau. Dan beliau bertahan menjadi pengusaha tambang batu bara karena 50% disedekahkan. Saya tanya, Bapak kenapa berani sekali 50%? Loh, Kang Asep, batu bara ini kan langsung dari Tuhan. Emang yang ada yang nanam batu bara, saya nggak merasa nanam, Kang Asep, kata beliau. Saya nggak merasa mupuk, Kang Asep. Saya nggak merasa memelihara. Siapa yang memelihara? Tuhan, Kang Asep. Maka saya berterima kasih kepada Tuhan. Harusnya saya itu bukan 50% diberikan kepada di jalan Tuhan, tapi saya harusnya 70%, kata beliau. Allahu Akbar. Banyak belajar dari orang-orang seperti itu. Saya banyak berjumpa dengan orang meliharan. Di sunat di saya, di hitan, ada non muslim, ada yang baru mu'alaf, ya, ada yang muslim, dan luar ada yang ateis. Allahu Akbar. Mereka memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa, yang membuat orang muslim malu. Orang muslim mengeluarkan jangankan 50%, hasil tanam padinya dikeluarkan 2,5% saja udah pegel hatinya. Padahal bukan buat Allah, buat kita. Bahkan kalau sawah tersebut hasil dari tada hujan, maka harus 10%, bahkan lebih, harus 20%. Nah, lihat orang-orang yang sedekahnya, zakatnya banyak, makin banyak. Nah, di sini bahwa disebutkan orang yang sedekah walaupun kufar, walaupun muslim, kalau sedekah mah dibalas di dunia, tapi kalau orang muslim, mukmin, di dunia dibalas, di akhirat dibalas. Kalau kita tulus karena Allah. Sahabat-sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang hamba dihadapkan pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar bukit. Masya Allah. Kebaikannya pada hari kiamat membawa kebaikan sebesar
bukit. Bukit itu pegunungan, bukit itu gunung, seperti itu. Lalu ada seruan, siapa yang merasa pernah dianiaya oleh si fulan, boleh datang untuk dibayar. Masya Allah. Diumumkan ke semua yang ada di situ, siapa yang pernah dizolimi oleh si fulan ini, yang bawa amal kebaikan segede gunung, segede bukit, maka ngacunglah, kemudian akan dibayar sekarang oleh si fulan. Dengan apa bayar? Yang punya hutang dulu belum dibayar oleh si fulan kepada kalian, silakan nagih sekarang, tagih. Dan di sana tidak ada lagi emas, tidak ada lagi rupiah, tidak ada lagi dolar. Dibayar dengan apa? Dengan pahala dan dosa saja. Tuker tambahnya pahala dan dosa, barternya. Maka datanglah beberapa orang lalu mengambil bagian, sehingga tiada tinggal satupun dari kebaikan, dari amal-amal yang banyak itu tidak satupun dipegangnya. Tadinya bawa banyak sekali amal, sholat, tahajudnya, puasanya, sedekahnya luar biasa, hajinya berkali-kali, umrohnya berkali-kali, bikin masjid di mana-mana, tetapi banyak menyakiti orang, menzolimi orang, banyak hutang nggak dibayar, kemudian mati. Maka nanti di hari kiamat akan minta pertanggungjawaban. Mana uangku yang dulu, ambil pahalanya. Mana engkau menzolimi aku dulu di dunia, belum sempat aku balas, ambil. Mana dulu waktu itu kamu pernah mendustai aku, ambil pahalanya. Dulu kamu pernah menipu aku, ambil pahalanya. Dulu pernah korupsi, ambil pahalanya. Yang sampai habis, sahabatku, diambilin pahalanya satu persatu. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, untukmu ada simpanan padaku yang tidak saya perlihatkan kepada malaikat atau seorang pun dari makhlukku. Lalu ia bertanya si fulan itu, apa itu? Jawab Allah, yaitu niatmu yang kau selalu niat akan berbuat kebaikan, saya tulis untukmu berlipat ganda 70 lipat ganda. Masya Allah. Kebaikan yang sudah jadi amal, sudah jadi pahala segede bukit tadi, pada ngambilin semuanya sampai habis. Karena beliau ini zalim selama di dunianya, menyakiti, mendustai, hobinya ngutang tapi nggak pernah dibayar, misalkan gitu. Sampai habis itu pahalanya yang segitu besar segede bukit, diceritakan oleh Rasulullah SAW. Sesudah habis, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, enggak usah khawatir hambaku wahai fulan, kamu udah enggak punya apa-apa sekarang. Enggak punya ya Allah. Kemudian enggak usah khawatir, ini ada sebuah amalan yang malaikat pun tak tahu, manusia lain pun tak tahu, tapi kamu punya amalan yang luar biasa dan aku lipat gandakan sampai 70 kali lipat. Apa itu? Kamu sering banget niat, ya Allah, kalau saya nanti punya uang sekian, saya benar-benar niat ya Allah mau membayarkan listriknya masjid itu. Tapi belum dapat uangnya sampai detik ini, tapi engkau sudah dicatat 70 kali kebaikan. Ya Allah, saya mau tahajud 14 seringnya, Allah sudah catat. Ya Allah, saya mau sedekah. Ya Allah, saya mau silaturahmi. Ya Allah, saya niat, ya Allah, mau menyekolahkan anak di pesantren karena supaya akhlaknya lebih mulia daripada saya sebagai orang tuanya. Ya Allah, saya kalau punya uang sekian, saya ya Allah berjanji, ya Allah, saya ingin membuat tahfidz Quran, saya ingin membuat madrasah, ya Allah, saya ingin menggaji para ustadz, para guru-guru, ya Allah. Niat itu begitu banyak, tapi niatnya betul-betul karena Allah, bukan janji palsu. Dan Allah sangat tahu mana niat yang benar, mana niat yang dusta. Maka niat-niat itu dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong kita. La ilaha illallah. Kemudian sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Lais berkata, niat itu akan benar-benar jika terbukti ia tidak bakhil, jika mempunyai sedikit, umpama ia melihat seorang haji yang sedang kekurangan di tengah jalan,
Lalu ia berkata, andaikan aku mempunyai harta, niscaya akan haji, tetapi karena kini hanya mempunyai 2 dirham, maka saya berikan pada orang yang butuh bantuan atau pada orang yang akan haji ini. Demikian pula jika ia melihat seorang yang berjihad dalam kesusahan, lalu ia berkata, andaikan aku mempunyai harta, tentu saya akan berjihad, tetapi karena kini belum mempunyai, hanya beberapa dirham ini, maka saya bantukan kepada pejuang ini. Jadi dengan niat yang besar, adanya berapa kita lakukan saja. Allah tidak melihat nilai kecil atau besar. Yang Allah lihat berapa persen dari uang yang kita miliki, dari harta yang kita miliki, kita sedekahkan di fisabilillah, itu yang Allah nilai. Contoh, saya punya uang 1 juta, sedekah 100.000, berarti 10% dari uang yang punya saya. Nah, sahabat-sahabat punya uang 100.000, tapi sahabat sedekahkan itu di jalan Allah, untuk masjid, untuk apapun, untuk madrasah, disedekahkan itu 100.000. Saya 100.000, sahabat 100.000, sedekahnya sama 100.000, tapi saya menyedekahkan cuma 10%, sahabat menyedekahkan 100% dari harta saudara. Maka yang lebih besar pahalanya di hadapan Allah bukan saya. Enggak sama pahalanya, 100.000 sama, tapi sahabat menyedekahkan semua hartanya 100%, sedangkan saya 10%. Masih ada 900.000 saya, sedangkan Anda tidak ada sama sekali. Itu pahalanya jauh lebih besar sahabat dibandingkan saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi jangan menghina kita kalau ada yang sedekah 100.000. Siapa tahu uangnya cuma 110.000, 100.000 disedekahkan. Kita cuma 100.000, saya nih 500.000. Karena kita punya uang 10 juta saat itu, kecil berarti. Sedekahnya 500.000, punya uang 10 juta. Berarti cuma berapa? Cuma 5%. Nah, dia punya uang 150.000, disedekahkan 100.000. Beliau sudah sedekah berapa? 75%. Besar mana? Besar beliau. Seperti itu sahabat. Ini ilmu hati, ini ilmu tauhid. Sehingga ini sahabat-sahabat, tidak bisa kita samaratakan berbentuk uang, tidak. Kita nggak tahu beliau itu sedekahnya sebesar apa. Kita tidak tahu beliau itu punya uang seberapa. Siapa tahu dia sedang kelaparan, tapi karena yakin kepada Allah dengan sedekahnya, dia lepaskan 90% hartanya itu untuk jihad fisabilillah, untuk dakwah, untuk apapun yang disukai oleh Allah. Subhanallah. Itulah Allah yang maha pengasih dan penyayang dan maha kaya raya. Kemudian niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya, dan amal seorang yang munafik lebih dari niatnya, dan masing-masing beramal menurut niatnya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan kitab ini Tanbihul Ghafilin bisa membuat kita semakin menambah kebaikan ilmu kita, dan ilmu kita akan menambah iman kita. Karena pupuk iman adalah ilmu, maka yang beruntung adalah orang yang selalu haus dengan ilmu. Maka yang dibeli adalah kitab-kitab, yang dilihat adalah video-video tentang kebaikan, supaya memotivasi kita untuk semangat. Dan jangan sampai salah berguru, jangan sampai salah menonton. Kalau ada yang nggak paham, tanya kepada yang ahlinya. Karena banyak yang terjerumus gara-gara tontonan, gara-gara salah guru. Nah, dari situlah kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak memiliki guru dan berguru tapi tidak ada gurunya, membaca tapi tidak ada gurunya, maka itu gurunya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih pada sahabat-sahabat, ada Pak Raden, Pak Popo, Pak Madura hadir, Umi Elis, barokallah, kakak saya, mudah-mudahan Allah berkahi lahir dan batinnya dan keluarganya sehat dan berkah dunia dan akhiratnya. Ibu Nyimas, Pak Uhud dari Tasik, Ibu Mei Probolinggo, waalaikumsalam. Probolinggo hadir lagi Kang Asep yang selalu menjadi inspirasi kami. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Ada Ibu Fatimah Nur Syam, alhamdulillah Cilangkap bisa menyimak dan belajar. Barakallah Ibu Nur Syam. Pak Sukamto, barakallah. Bu Syamsiani, alhamdulillah. Riau hadir. Kang Asep lagi diguyur hujan deras, alhamdulillah gak kedengeran Kang Asep. Wah, gak kedengeran ya. Iya, memang hujan di mana-mana. Di Lampung, di Bekasi, kemarin saya di Bandung juga betul sama hujan. Tapi mudah-mudahan hujan yang Allah timpakan kepada kita merupakan hujan berkah, dan mudah-mudahan bukan hujan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tobat, mari kita beristighfar, bersolawat banyakin, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Ada Pak Wanto, ada Ibu Vina. Assalamualaikum Kang Asep. Karawang hadir. Kang Asep mau tanya, saya rumah ada yang mau lihat, tapi saya masih betah di rumah yang mau saya jual. Apa yang harus saya lakukan? Minta sarannya Kang Asep, saya masih ragu. Oke, kita dikasih akal untuk berpikir, ada suami juga untuk berpikir, ada hati untuk merasa, ada iman juga. Maka kita lakukan itu. Gimana akibatnya, apa yang akan terjadi kalau saya jual, apa yang akan, kalau masalah betah nggak apa-apa, di tempat yang lain juga nanti nggak betah, di situ juga dulu kan nggak betah pertamanya, lama-lama jadi betah dimanapun, karena milik Allah, diurus oleh Allah. Maka dari itu yang pertama itu kita pikirkan, kita renungkan, kita banding-bandingkan setahun ke depan. Sekarang butuh uang untuk menyelesaikan misalkan hutang dan lain sebagainya, jual aja, kemudian beli yang baru. Atau lingkungannya tidak baik, jual aja, kemudian kita beri yang baru. Masalah betah dan tidak betah awalnya aja, nanti akan betah sendiri, asal dibawa rumah itu kepada sujud di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang kedua, malam ini istikharah, di sepertiga malam terakhir istikharah, atau sebelum tidur istikharah, minta kepada Allah, ya Allah, aku tidak tahu, Engkau Maha tahu, maka beritahulah aku, ihdinas siratal mustaqim. Maka Engkau yang tahu, menurut aku baik di sini, tapi menurut Engkau bisa jadi tidak baik. Menurut Engkau aku buruk di sini, menurut Engkau bisa jadi baik di sini. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Pak Usman Afandi, Ibu Yuli, ada Ibu Mimin, Pak Adi. Kang mau tanya, kalau jual harta baru dipakai pergi haji, apa hukumnya? Kalau jual harta baru dipakai pergi haji, ya nggak apa-apa, bagus. Kita punya kebun, jual untuk pergi haji. Masya Allah. Kita punya rumah 2, yang satu jual untuk pergi haji. Kita punya mobil 2, bahkan pernah saya punya mobil 1 jual atau disewakan untuk pergi umroh, karena saking inginnya umroh, ya kan? Jadi orang-orang tua dulu yang di kampung-kampung sampai detik ini kalau mau berangkat haji itu beliau jual sawah, jual kebun, ada yang jual ruko, jual emas, jual apapun, barang, mobil, apapun kita jual untuk membeli akhirat. Masya Allah. Yang penting kita pertimbangkan, kalau dijual ini nanti ada lagi enggak yang bisa, dan yakinlah haji atau umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah haji, sesudah umroh, itu biasanya semakin dilimpahkan kekayaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak M. Hijazi dari Jambi, barakallah, selalu mengikuti ini Pak Haji, Masya Allah. Umi Masrifah, ada Ibu Eva, ada Ibu Ida, Ibu Eva Rijal, Masya Allah. Semoga kita semua selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ada Ibu Amelia hadir, Pak Anwar Wijaya hadir, ada Pak Ahmad, ada Ibu Elvia Ana, Ibu Dini Andriani, waalaikumsalam, dari Ciamis hadir, Masya Allah. Ada Ibu Pur, Pak Idam, waalaikumsalam. Ada Ibu Zani, assalamualaikum Kang Asep, Ambon hadir, Masya Allah, dari Ambon. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan betul semua yang melihat video ini diberikan umur yang panjang dalam taat kepada Allah dan diberikan sehat walafiat. Ibu Ayu, waalaikumsalam. Bu Sista, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu Ayun, Ibu Hariyuti, alhamdulillah, Sulawesi Selatan hadir. Kalau ada live baru tidak nyimak, tidak
enak rasanya, Masya Allah, luar biasa. Ini beliau juga guru ngaji, sahabat. Bu Haryuti ini ustazah yang suka mengajar pengajian di Sulawesi Selatan, walaupun belum pernah ketemu. Nah, perkenalan di medsos ini jadikan sebagai perkenalan yang membuat Allah suka, seperti itu ya. Terus Ibu Rina, ada Ibu Dena, Ibu Mimi, ada Pak Ali, kemudian ada Bu Rusmini, ada Ibu Dwi Anggreni, Bu Deva ini ya. Bu Deva, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, anak-anaknya, dan mudah-mudahan diberikan ketentraman, ketenangan, rezekinya yang melimpah, berkah. Nah, karena Bu Deva ini, Bu Dwi ini sering sekali hadir komunikasi dan datang ke RPB, alhamdulillah, dan seperti sudah bersekeluarga di sini ini dengan Bidan Dewi, Bidan Fani dan lain sebagainya. Ada Ibu Aila, Ibu Nur Hapni Siregar, Pak Ujang Tata Tangerang hadir. Mbak Ibu Rahmawati, Pak ada Kang Dirman. Assalamualaikum, alhamdulillah Kuningan hadir, Masya Allah, alhamdulillah. Bu Lailatul, Pak Lailatul, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Mulyadi Lampung Tengah hadir. Pak Aris Junifer, Masya Allah, salam buat seluruh keluarganya Pak Aris dan Bunda Samsinur serta keluarga, mudah-mudahan disehatkan lahir batinnya. Ibu Nirna, Pak Agus Bekasi, Pak Ibu Umu, ada Kang Ran, waalaikumsalam, ada Pak Muhammad, ada Ibu Rani, waalaikumsalam, syukran, waalaikumsalam. Afwan, ada Ibu Ria. Kemudian ke bawah lagi ada Pak Rizal, Masya Allah. Pak Ahmad Thoyib lagi nyimak Kalimantan Timur, Masya Allah. Ibu Rika, Sulawesi Selatan. Bisa jadi kita nggak ketemu di dunia ini, mudah-mudahan kita ketemu di surga kelak, karena Allah akan mempertemukan siapa saja yang bersahabat karena Allah, yang saling menasihati karena Allah. Nah, ini sedang saling menasihati. Saya cuma membacakan dan kita sama-sama sedang belajar ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan kita semuanya di alam mahsyar, di surga kelak. Amin. Mau tanya tapi tentang penyakit gimana? Tidak bisa. Tentang penyakit sudah ada di YouTube channel saya, Asep Bruder, ada lebih dari 300 video tentang penyakit. Silakan untuk mengikuti di video YouTube tersebut. Kemudian ada Ibu Yenti, Ibu Ratna, waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Mahdalena Samarinda hadir. Bu Sri Eva, terima kasih ilmunya. Sukabumi hadir. Insya Allah hari Jumat besok malam Sabtu saya ke Sukabumi, dekat Pelabuhan Ratu. Kalau Allah menakdirkan, insya Allah saya akan ke sana. Ibu Uci dari Cirebon, Masya Allah, Maret insya Allah ke Cirebon. Kemudian Ibu Patoni, insya Allah, Pak Toni, terima kasih atas ilmunya. Pak Raden dari Madura, barakallah. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat, diberkahi dan mendapatkan ridhonya, diampuni segala dosa kita, orang tua kita, sahabat, teman-teman kita, dan kita istiqomah dalam mendakwahkan keagungan Allah. Kita istiqomah mendakwahkan sholawat, mendawamkan sholawat juga. Shallallahu ala Muhammad, sholawat Jibril selama sebanyak 1000, 4000, 10.000 sehari. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda yang mulia. Pak Ahmad Thoyib mau tanya tentang ibadah dalam hidup. Silakan, boleh, silakan. Saya tunggu pertanyaannya. Andai kata saya mampu menjawabnya, saya jawab. Silakan. Tentang ibadah dalam hidup, silakan bertanya apa Pak Ahmad Thoyib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Oh, enggak ada pertanyaannya Pak Ahmad ya?
Mau tanya tentang ibadah dalam hidup. Coba saya terka-terka. Ibadah dalam hidup itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah itu ada yang mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah yang mahdoh, ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Rukun Islam itu ibadah. Sholat, zakat, puasa itu ibadah mahdoh, ibadah wajib. Nah, ada ibadah yang ghair mahdoh. Apa itu? Berbuat baik ke orang tua, ibadah itu. Kemudian berbuat baik kepada istri, anak, suami, itu ibadah. Mendidik anak dan istri itu ibadah. Mengingatkan suami atau istri itu ibadah. Kemudian kita membangun rumah tangga di atas kalimat Allah, itu ibadah. Kemudian kita bekerja, itu ibadah. Kita makan dan minum, itu ibadah. Kita tidur, itu ibadah. Ketika tidurnya kita berdoa, ingat kepada Allah, zikir, maka sepanjang tidur dianggap sebagai zikir, itu ibadah. Kita bekerja dimanapun, yang penting di halal, tempat yang halal, caranya halal, itu ibadah. Kita berbisnis, itu niatnya, caranya halal, produknya halal, itu juga ibadah. Tidak tinggalkan sholat. Kemudian ibadah yang lain juga, membersihkan apapun, memungut sampah, itu ibadah. Kemudian kita sabar, kemudian kita macet, nyetir, tidak marah-marah, malah berzikir, itu ibadah. Bersolawat ibadah, istighfar ibadah. Kemudian senyum ibadah. Nah, banyak sekali kan? Nah, senyum ibadah. Jadi seluruh, kalau ibadah ghair mahdoh, apapun yang kita lakukan itu semuanya ibadah dan nggak perlu dalil. Dalil, contohnya ada nggak dalil? Apa namanya, untuk dulu kan pakai onta, sekarang pakai mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah ketika mau naik mobil, baca Bismillahirrahmanirrahim wal mursaha. Mobil. Dulu kendaraan onta, sekarang mobil. Nah, terus kemudian dulu itu belum ada yang namanya handphone. Nah, bukan saya masalah handphone dan duniawinya, bukan. Oh, itu kan handphone duniawi, ini agama. Ini yang saya jelaskan bukan handphonenya. Dulu Rasulullah kalau ada handphone, beliau pasti akan berdakwah melalui handphone. Saya yakin. Ya, saya yakin. Karena apapun yang dilakukan Rasulullah adalah untuk bagian dari dakwah. Berdagang beliau adalah untuk berdakwah, dijadikan alat untuk berdakwah. Kalau ada medsos, dulu itu akan dipakai untuk berdakwah. Semakin cepat lagi Islam berkembangnya. Nah, jadi ketika kita beli handphone, tujuannya untuk berdakwah, tujuannya untuk mencari kebaikan, mencari ilmu di handphone tersebut, di YouTube, di Facebook, di IG, banyak ilmu yang kita serap, dan untuk menyebarkan ilmu dakwah itu, maka beli handphone itu termasuk ibadah. Beli mobil bisa termasuk ibadah. Ketika mobilnya itu dipakai untuk mengajak orang ke majelis taklim, mobilnya dipakai untuk jemput orang tua, mertua, tamu yang kita muliakan, kita antar, kita jemput, itu juga ibadah. Bertani, bercocok tanam, ketika diniatkan ibadah, jadi ibadah. Jadi ibadah ghair mahdoh itu semuanya yang mubah, tapi ya bukan yang haram. Semuanya yang mubah, semuanya boleh. Nah, yang boleh itu kalau nggak ada hadis ataupun dalil yang melarangnya, maka boleh dilakukan. Menjadi amal ibadah kalau ada niat ibadahnya. Tidak jadi nilai ibadah dan tidak jadi dosa kalau tidak dijadikan niat ibadah. Contoh, kita minum, nggak doa, nggak ingat Allah, nggak baca bismillah, leguk aja, itu mubah minum ini. Yang penting air putih, bukan miras. Nah, air putih ini ketika kita minum mubah namanya. Mubah itu jadi pahala tidak, jadi dosa tidak. Tetapi agar jadi ibadah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, aku masih diberikan minum air putih, dan ini masih bisa masuk ke dalam lambung hamba ya Allah, terima kasih. Minum, sesudahnya alhamdulillah, jadi ibadah. Jadi semuanya, nyapu sebagai ibu rumah tangga tuh nyapu, niatkan ibadah, jadi ibadah ghair mahdoh. Kemudian menggosok punya suami, dulu nggak ada gosokan waktu zaman Nabi.
Nah, dan nggak ada dalilnya kamu menggosok atau menyetrika baju suami akan mendapatkan surga. Tidak ada dalil, dan nggak perlu. Cukup Rasulullah menyampaikan ketika kamu kemudian berbakti, taat, kemudian melayani di suami dengan baik, maka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami ketika engkau bekerja keluar dari rumah niatnya untuk menafkahi istri dan anak, maka perjalanan dari rumah sampai masuk ke rumah lagi maka dianggap sebagai jihad fisabilillah. Masya Allah, la quwata illa billah. Dulu nggak ada ASN, dulu nggak ada PNS. Nah, oleh karena itu, apapun pekerjaan yang tidak haram, ya, maka itu hukumnya mubah. Akan jadi pahala kalau kita niatkan ibadah. Seperti itu yang saya pahami, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kemudian ya kalau ada yang baiknya dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salahnya itu kebodohan dari pribadi, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya. Ibu Siani, Kang Asep mau tanya, bolehkah minum dan makan minta sama Allah untuk jadikan wasilah untuk kesembuhan? Boleh. Rasulullah pernah meniupkan, bacain Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke air, baca Al-Fatihah, minum. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim. Obat juga sama. Kalau obat juga, apalagi obat dari dokter, kita bacakan sebelum obat. Saya biasa gitu, ya Allah, Allahumma inna sawa ilman nafi'an wa rizqan wa shifa min kulli dain wa shifa min kulli dain wa shifa min kulli dain. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Minum air Zam-Zam, itulah obat dari segala obat. Ketika diminum, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifa min kulli dain. Minum, ya Allah, saya minta kesembuhan, saya sedang sakit kista, ya Allah. Air putih, ya Allah, saya sedang sakit lambung, ya Allah, mohon kesembuhan wasilah dengan air ini, hamba minta kepadamu, ya Allah, dengan bacaan apa yang saya baca ini, kalau ada pahalanya, saya minta, ya Allah, untuk menjadi wasilah kesembuhan bagi kepala saya yang sedang sakit. Al-Fatihah. Bismillah. Boleh sekali. Dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf, mohon dimaafkan sahabat-sahabat. Saya yang sedang belajar, saya sedang berlatih dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan yang bicara ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang bicara ini bisa istiqomah, menasihati dirinya dan saling menasihati diri kita ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menyukai kita apapun yang kita lakukan. Demikian sahabat yang dimuliakan Allah. Selamat beristirahat. Jam 10 maksimal kita matikan handphonenya, kemudian tidur lebih awal, biar jam 3 minta dibangunkan sama Allah. Insya Allah selalu dibangunkan. Jam 3 malam kita dibangunkan oleh Allah. Kata-kata yang baik seperti apa, Kang Asep? Kata-kata yang baik menurut kita aja. Seperti kita sedang mengemis kepada dokter, gimana ya, dokter, saya ini sakit lambung, dokter, minta diperiksa, ini apa sih penyakitnya, dokter, saya minta dikasih obat yang terbaik, dokter, berapapun uangnya saya akan bayar, dokter, kan gitu. Nah, ke Allah harus lebih lagi, ya Allah. Wasilah minum air ini, ya Allah, wasilah baca Al-Quran ini, ya Allah, bacaan sholawat ini, ya Allah, wasilahnya Engkau sembuhkan melalui air ini yang mengalir ke seluruh tubuhku, ya Allah. Dengan kata-kata kita itu ya, untuk doa wasilah. Doa pakai bahasa Indonesia saja. Allah itu sangat paham bahasa apapun. Maka kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, maka bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ya. Bahasa apapun silakan, ya. Insya Allah Allah selalu mengabulkan doa-doa kita. Udah sekian saja, nggak ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.